Pernahkah kamu berpikir mengapa Tuhan memilih untuk menampakkan diri di tempat-tempat yang tidak ada orang lain yang mau melihat? Sementara dunia mengejar status, pengakuan, dan pengaruh, Tuhan menundukkan diri pada sudut-sudut kehidupan yang terlupakan. Ia tidak duduk di meja orang-orang berkuasa untuk membuktikan bahwa ia raja, tetapi ia mendekati mereka yang ditinggalkan dunia, orang-orang yang terluka, ditolak, dan patah di dalam. Di tempat-tempat yang sunyi ini, di mana rasa sakit seakan berteriak dan hati terasa tak terlihat, kasih Tuhan bersinar paling terang. Inilah yang terjadi ketika Yesus diundang untuk makan malam di rumah Lewi. Di sana, dikelilingi oleh pemungut pajak dan orang-orang berdosa, ia menunjukkan kepada dunia hati Bapa. Orang-orang religius bertanya, mengapa ia makan bersama orang berdosa dan pemungut pajak? Tetapi Yesus menjawab dengan kata-kata yang menyeberangi zaman, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Ia tidak menjauh dari kekacauan kita. Ia tidak gentar dengan kelemahan manusia. Ia tidak menoleh dari rasa sakit. Ia duduk di meja bersama orang-orang yang tidak sempurna untuk menunjukkan bahwa kasih karunia menjangkau tempat di mana agama menyerah. Sementara banyak orang menilai nilai dari penampilan, kesuksesan, atau perilaku, Tuhan melihat lebih dalam. Ia tidak melihat label, ia melihat hati. Di mana orang lain melihat rasa malu, ia melihat jiwa yang layak diselamatkan. Di mana orang lain melihat keputusasaan, ia melihat kisah yang siap untuk diubah. Inilah esensi Injil. Tuhan mendekat kepada kita, bahkan ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Ia datang kepada mereka yang merasa tidak layak, tak terlihat, atau terlupakan. Tidak ada seorang pun dari kita yang pantas menerima apa yang Ia berikan. Kita tidak pantas menerima hidup yang kekal, namun Ia memberikannya secara cuma-cuma. Kita tidak bisa layak menerima kasih-Nya, namun Ia mencurahkan itu tanpa batas. Kita tidak memperoleh kasih karunia-Nya, tetapi itu tetap cukup. Dan ketika kita jatuh, belas kasihan-Nya menutupi kita hari demi hari. Seperti yang tertulis di Ratapan 3:22-23, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmat-Nya tidak habis, setiap pagi diperbarui, besar kesetiaan MU. Setiap fajar adalah bukti bahwa Tuhan belum meninggalkan kita. Setiap hari baru adalah pengingat sunyi bahwa kasih karunia-Nya masih tersedia. Dan mungkin hari ini kamu perlu mendengar ini. Mungkin kemarin berat, penuh perjuangan, kegagalan, dan rasa bersalah. Tetapi hari ini, belas kasihan Tuhan menunggu kamu membuka mata dan memulai kembali. Ia tidak menjauh dari kekacauanmu. Ia masuk ke dalamnya untuk mengubahnya. Ia tidak menunggu kamu sempurna. Ia hanya menunggu kamu membuka pintu. Jika pesan ini berbicara ke hatimu, tarik napas dalam-dalam sekarang dan biarkan hadirat Tuhan menyentuhmu. Dan jika kamu ingin berjalan setiap hari dalam kata-kata seperti ini, aku dengan tulus mengundangmu untuk berlangganan saluran ini, mengaktifkan notifikasi, memberikan like, dan membagikannya dengan seseorang yang perlu mendengar tentang kasih Tuhan. Dengan cara ini, kita bersama-sama menyebarkan iman dan harapan ke lebih banyak hati. Kebenarannya adalah, hidup tidak hanya terdiri dari hari-hari yang cerah. Ia mencampurkan tawa dan air mata, kemenangan dan kekalahan, pelukan dan ketidakhadiran. Pada suatu saat, kita semua melewati musim di mana beban terasa tak tertahankan dan iman goyah seperti nyala api yang lemah di angin. Pada saat-saat itu, muncul pertanyaan yang bergema di hati, mengapa Tuhan membiarkan aku melewati ini?
Mungkin kamu sudah pernah bertanya ini di tengah kesakitanmu. Tetapi bagaimana jika, pada dasarnya, kesengsaraan bukanlah tanda ditinggalkan, melainkan alat pemurnian? Bagaimana jika apa yang kamu sebut padang gurun sebenarnya adalah kelas tempat Tuhan mengajar kamu berjalan bersamanya? Daud memahaminya dengan dalam. Gembala yang menjadi raja itu menyatakan dalam Mazmur 119:71, "Baiklah aku menderita, supaya aku belajar ketetapan mu." Dibutuhkan keberanian untuk melihat tujuan dalam penderitaan, dan kedewasaan rohani untuk mengenali bahwa Tuhan tidak menyia-nyiakan satupun air mata. Lembah bukan hukuman, tetapi jalan transformasi. Angin lawan bukan tanda penolakan, tetapi undangan untuk berpegang lebih erat kepada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat kenyamanan membuat kita melupakan hadirat Tuhan, penderitaan mendorong kita untuk mencarinya dengan intensitas. Di hari-hari mendung kita belajar mengenali suaranya. Di malam-malam sunyi kita merasakan penghiburannya. Dan di tengah api kita menemukan bahwa Dia berada di sisi kita, membentuk kita, menguatkan kita, dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar. Tuhan tidak hanya peduli menghapus masalah kita, Ia peduli membentuk iman yang teguh dalam diri kita, sebuah kepercayaan yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada hadirat-Nya. Seringkali kita meminta Tuhan untuk menghapus badai, tetapi Dia tidak selalu melakukannya. Terkadang Dia memilih untuk mengajarkan kita berjalan di atas air. Dia tidak menjanjikan hidup tanpa perjuangan, tetapi Dia menjamin bahwa tidak ada pertempuran yang harus dilalui sendirian. Saat kita menghadapi rasa sakit, Dia ada di sana, di tengah lembah, memegang tangan kita, bahkan ketika kita tidak merasakannya. Dan di ruang tak terlihat antara rasa sakit dan iman itulah akar tumbuh paling dalam. Mungkin sekarang Anda tidak mengerti, tetapi setiap tetes air mata yang jatuh memiliki tujuan. Setiap malam yang panjang membawa benih pertumbuhan. Dan setiap padang gurun yang tersembunyi menyimpan harta rohani yang hanya terbuka bagi mereka yang tekun. Tuhan tidak jauh. Dia sedang membentuk Anda, mengajar Anda, dan menyiapkan tanah untuk kemenangan yang belum bisa Anda lihat. Oleh karena itu, ketika rasa sakit terasa kuat dan harapan tampak kecil, ingatlah, penderitaan bukanlah akhir cerita. Itu adalah cara Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak membiarkan api menghanguskan Anda, Dia hanya memurnikan. Dia tidak membiarkan badai menenggelamkan Anda, tetapi untuk mengajarkan bahwa gelombang tunduk pada suaranya. Dan ketika segala sesuatu tampak terlalu berat, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak sendirian. Tuhan sendiri ada di sisi Anda, menopang setiap langkah. Di tengah semua ini, ada kebenaran yang kuat yang perlu tertanam di hati. Tuhan tidak hanya mengamati dari jauh, Dia berjalan dengan Anda dalam setiap detail kisah Anda. Yesus yang duduk di meja dengan orang berdosa hari ini masuk ke rumah yang hancur, keluarga yang terluka, dan hati yang lelah. Tuhan yang sama yang menggunakan kesengsaraan Daud untuk pertumbuhan juga menggunakan lembah Anda untuk menunjukkan kasih dan tujuan. Tidak ada yang sia-sia di tangan Tuhan. Dia mengubah rasa sakit menjadi pelajaran, air mata menjadi benih, dan keputusasaan menjadi harapan. Saat Anda merasa ditolak, ingatlah Yesus memanggil yang terlupakan, teman. Saat merasa tidak layak, ingatlah bahwa rahmat-Nya diperbarui setiap pagi. Ketika rasa sakit seolah menghancurkan iman Anda, pegang janji bahwa kesengsaraan menghasilkan pertumbuhan. Dan ketika Anda ingin menyerah, tataplah Dia yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tuhan tidak terbatas pada kata-kata indah. Dia bertindak. Dia menggerakkan gunung, menenangkan badai,
dan merobohkan tembok. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Itulah sebabnya kita dapat berdoa dengan percaya diri. Ketika kita berlutut dan membuka hati, Dia tidak hanya mendengar, tetapi menjawab sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Kita dapat menyerahkan ketakutan, kecemasan, dan pertempuran paling sunyi kita kepada-Nya, karena tidak ada yang terlalu besar bagi kuasa-Nya. Tidak ada tembok yang tidak bisa Dia robohkan, tidak ada badai yang tidak bisa Dia tenangkan. Dan meskipun di luar tampak tidak berubah, Dia sudah bekerja di dalam kita, memperkuat kita, dan mengajarkan kita beristirahat dalam pelukan-Nya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Pejamkan mata dan biarkan hadirat Tuhan menyelimuti Anda. Bayangkan Tuhan memegang tangan Anda dan berkata, "Aku menyertai kamu." Tidak ada rasa sakit yang permanen ketika ada di tangan-Nya. Tidak ada pertempuran yang lebih besar dari kuasa-Nya. Tidak ada ketakutan yang lebih kuat dari kesetiaan-Nya. Ketika Anda menyerahkan, Dia merawat. Ketika Anda percaya, Dia bertindak. Ketika Anda berdoa, Dia menjawab, bahkan dengan cara yang mungkin Anda belum mengerti. Dan jika hari ini hati Anda lelah, ingatlah, Tuhan adalah tempat perlindungan Anda. Dia menjaga keluar masuk Anda. Dia adalah Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Yehovah Nisi, Tuhan yang berperang untuk Anda, Yehovah Shalom, damai yang menenangkan badai batin. Tuhan mengendalikan semuanya, bahkan ketika semuanya tampak di luar kendali. Jangan takut, percayalah, tetap teguh. Dan jika firman ini telah menyentuh jiwa Anda dan menguatkan iman Anda, terimalah undangan saya dengan kasih. Berlangganan kanal ini, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan pesan doa, beri like dan bagikan agar lebih banyak hidup tersentuh oleh kuasa Tuhan. Setiap berbagi adalah benih yang ditanam di hati orang lain. Sekarang, satukan iman Anda dengan iman saya dan berdoalah dengan tenang atau lantang. Berbicaralah dengan Tuhan seperti berbicara dengan sahabat dekat. Dia mendengar, Dia bertindak, dan hadirat-Nya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Semoga kasih karunia dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta Anda dan rumah Anda. Amin.